Saya titipkan, saya titipkan sejumlah uang untuk membeli peralatan tukang ceritanya. Dan saya harus ke Mataram. Lombok Utara ke Mataram itu kurang lebih dari posko kita itu 3 jam. Kalau lewat Bukit Pusuk, kalau lewat luar lebih lama lagi. Nah, karena saya berniatnya waktu itu sore, maka baru keesokan paginya saya balik lagi dari Mataram ke Lombok Utara. Nah, pada saat balik lagi, yang saya tanyakan dahulu, belanja apa saja dan mana notanya, karena saya juga ditagih sama bendahara kan. Ini udah ada pembelanjaan sekian juta gitu kan. Terus yang bersangkutan itu pakai ekspresi lupa gitu kan. Waduh, mana ya? Sambil nyari-nyari tuh di kantong-kantong. Sama nih kayak sekarang saya pakai rompi. Kita pakai rompi dulu semua. Waduh, maaf bang, ini saya lupa naruhnya di mana. Gitu ya. Oh, ini kan masalah pertanggungjawaban amanah ya. Karena ini, jadi saya sempat agak sedikit agak mau emosi, tapi belum sempat emosi solver. Jadi saat itu ada 2 orang anggota saya yang lain, pada saat itu langsung, Bang, boleh ngobrol sebentar nggak? Ada 2 orang, temannya yang lain, bukan yang bersangkutan. Nah, saya ditarik, diajak ngobrol sebentar, Bang, ini kalau berdasarkan Steven, beliau itu memang seperti itu karakteristiknya. Jadi mohon diingatkan dengan catatan gitu. Loh, saya bingung, apa itu Steven? Saya bilang kayak gitu. Karena saya udah cukup banyak mengenal disk profile, MBTI, kemudian personality plus. Ini apa lagi ya? Saya bilang kayak gitu. Ternyata dia bilang, udah lama ini, Bang. Waduh, udah lama, saya belum pernah dengar. Terus saya bilang, ada nggak yang tahu ini menjelaskan secara detail? Karena 2 anggota saya ini baru menjadi orang yang kesengsem sama Steven, tapi belum promotor. Oh gitu. Nah, belum promotor. Ada nggak promotor yang kamu sebutkan itu ada nggak di Lombok? Saya bilang. Waktu itu ada promotor, salah satu promotor dari Steven Depok, kebetulan juga relawan kita di Lombok. Eh, dia bilang, Mbak itu promotor Steven. Oh ya, tak telepon langsung. Mbak, ini gimana? Bisa jelasin ke saya nggak tentang Steven? Wah, menarik. Pada saat ditelepon, menarik, solver. Kayaknya saya bilang, karena ini masih pagi, saya bilang jam 10, boleh nggak saya trade untuk makan siang di posko. Kebetulan posko kita di Mataram itu di Balai Seafood restoran gitu kan. Saya trade deh gitu ya. Tapi tolong jelasin Steven ya sama saya. Oh boleh bang. Saya bilang ya udah 3 jam lagi tuh solver turun lagi ke Mataram demi untuk ini beneran nggak sih karena mereka membelain temennya atau bener-bener ini sebuah ilmu gitu solver sebuah konsep yang luar biasa. Akhirnya sampai sore sampai maghrib baru selesai solver. Jadi 1 kali makan siang plus 1 kali coffee break itu saya harus keluarkan dana untuk supaya membuat rasa ingin tahu saya itu terpuaskan. Tapi ternyata semakin bicara semakin tak puas, Robert. Oh gitu ya. Akhirnya saya memutuskan ini kapan ada trainingnya, saya bilang. Oh, workshop Sleeping level satunya saya nunggu Depok dulu ya Bang, kata beliau. Ya udah saya tungguin. Qadarullah, reschedule, akhirnya dari teman saya yang sama-sama trainer di PPA, dan salah satu anggota saya di PPA Siaga bilang, Bang, jadi nggak ikut Steven? Jadi, kapan? Ini ada workshop Steven level 1 sama sahabat kita juga. Oh ya udah, saya ikut. Saya bilang kayak gitu. Pokoknya ngikut. Langsung SL 1, ditawarin langsung SL 2. Cuma saya udah memang harus ada kegiatan itu, kegiatan bencana, jadi saya belum bisa. Jadi bulan depannya saya tunda 1 bulan. Setelah SL 2, dan qadarullah solver di sebulan setelah saya mengikuti WSL 2, bukan sebulan sih, cuma 2 minggu kurang lebih, saya harus pindah tugas dari Lombok ke Palu. Jadi saya Oh, masuk ke kota Palu sebagai promotor pertama kali, di mana saya tidak mengenal apa namanya, nggak ada sahabat yang dekat banget tuh nggak ada teman lah boleh katakan. Alhamdulillah qadarullah dalam 1 bulan di kota Palu berhasil untuk ngetes 120 orang sobat. Masya Allah, luar biasa. Itu 1 bulan itu itu ya. berasa amazing, wow, gitu. Wow. Ya kota di mana habis bencana tapi ternyata mau bayar 500.000 waktu itu bukan 500 kita yang masih dulu sebelum itu harga itu 2019 awal gitu kan ya alhamdulillah dan tahu saya sensing kan lihat cuan begitu semangat kan gitu kan ya. Masya Allah. Gitu ceritanya soal catur. Saya itu waktu itu pernah dijemput di stasiun Bandung loh, acara IG-nya PPA. IG 4 PPA. Oh, itu yang jemput Solver Ardi mungkin ya.
Iya, bisa jadi. Karena saya bertugas di stasiun waktu itu. Ada di bandara, stasiun, sama terminal bis lebih panjang. Ada 3 tempat yang kita jagain. Waktu itu kalau nggak salah ada hadiah umroh untuk eh, Pakai seragam yang orange kayak BNPB. iya, 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 iya. Nah, Ingat, itu ingat, saya PPA ingat, Siaga. ingat. Itu saya Ya, bersama tim. siap, siap, siap. Oke, jadi tadi terus ini setelah itu kan ikut training itu ya, trainer Iya, kemudian betul. solver ya. Sebulan setelah di Palu, salah satu modal untuk ngikuti training of trainers-nya dari hasil 120 tes itu, Solver. Oh gitu ya. Ya, Heeh. langsung bulan depannya Ya. ikut training of trainers. Dan di tahun yang sama, segera mendaftar Solver saat itu, setelah angkatannya jenengan. Oh gitu, Tapi karena mantap. waktu targetnya berapa, 15, kita cuma berdelapan, dibatalkan. Dibalikin uang Oh, DP-nya. ya, Setelah ya, itu, ya. COVID, tidak ada. Sempat ada Eh, lagi, masih nggak cukup kuota juga. 3 kali deh, kalau nggak salah dari tahun itu baru 2023, baru 2022, baru bisa ngikutin yang batch 3. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, malam ini kita akan sudah 33 partisipan. Ayo tadi ada yang tanya solver. Solver arti sensing apa ini? Oh, introvert. Introvert SI ya. Oh, Masya Allah. SE. Berarti duit gitu ya. Cuan, Solver cuan. catur ditanyain juga itu, solver apa genetiknya. Oh, saya juga sensing introvert. Sama ini, duo SI ini malam ini. Iya. Oke, kita akan masuk ke pakai slide nggak? Anu solver? Enggak, solver. Oke, oke, langsung aja. Jadi saya ceritakan solver RD ini adalah salah satu solver B3 ya. Berapa kemarin jumlahnya B3? 9. 9 orang, insya Allah. Nanti jadi meramaikan di dunia perstifinan, Masya Allah. Dan ini salah satu narasumber kita malam ini, insya Allah akan berbagi ilmu tentang bagaimana menjadi expert ya. Kalau sudah kenal potensi diri, kemudian digebleng, nah itu ada polanya, ada yang harus dilakukan gitu ya. Di malam ini Solver Ardi akan banyak bicara dengan kita semua. Silakan Solver. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi bini'mat yatimus sholihat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma as'aluka ilman stifin nafi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Ini luar biasa, kawan-kawan. Menjadi seorang solver itu penuh dengan tanggung jawab dan apa namanya? Nanti kalau seandainya Anda berkesempatan ikut pendidikan solver, Anda akan mengetahui Steven itu memang kuatnya konsep di transfer of energy-nya yang luar biasa. Energi itu apa saja, itu banyak banget ternyata. Dan sesuai dengan hukum alam juga, sunatullahnya, energi itu tidak bisa dibuat, tapi dia bisa berubah menjadi bentuk lain. Kan gitu ya, yang kita pelajari, yang telah diteliti oleh Albert Einstein, hukum kekekalan energi, ya, E sama dengan MC kuadrat, yang akhirnya bisa melahirkan bom nuklir, tapi juga bisa menjadi dapur reaktor nuklir yang membuat hemat energi dan energi yang terbarukan, tapi juga bisa berbahaya. Ibarat pisau bermata dua, gitu kan ya. Nah, teman-teman, topik malam ini yang disajikan oleh Solver Indonesia, Asosiasi Solver adalah sosial, kalau Solver catur bikin di flyernya social planner ya, bagaimana membuat social roles gitu ya. Nah, kebetulan qadarullahnya memang saya itu memiliki social rules-nya adalah sociopreneur. Nah, saya boleh cerita sedikit ini soal catur. Boleh, Bagaimana ini boleh, boleh. merupakan Tanya aja. perubahan kedua, ya, perubahan kedua bintang terang saya. Jadi awalnya saya pada saat WSL 1, WSL 2 pertama kali 2018 itu saya membuat bintang terang saya atau social role saya adalah hijrah bisnis inductor dengan misi mengajak teman-teman yang bisnis apapun untuk melakukannya dengan cara yang syar'i, terutama kalau mereka itu muslim, gitu kan ya.
agar halalan toiban istilahnya ya, halal dari sisi semuanya gitu. Maka saya berkeinginan seperti itu. Nah, namun pada saat saya pendidikan solver di tahun 2022 lalu, pada saat itu ditanyakan kembali terkait dengan social rules masing-masing orang dan semakin dalam gitu. Kalau Anda belajar di workshop Stephen Level 1, Anda belajar tentang bagaimana membuat individual roles, bagaimana profesi terbaik yang mau Anda tekuni itu seperti apa. Kan gitu ya teman-teman di WSL 1. Kemudian berlanjut menjadi WSL 2 untuk jadi promotor, Anda diminta untuk membuat di sesi, kalau nggak salah sesi ke-7 ya, social roles, itu disuruh membuat berdasarkan tiga hal. Yang pertama, berdasarkan apa individual rules-nya Anda, apakah sesuai dengan mesin kecerdasan. Yang kedua adalah apa sumber daya yang Anda miliki, kan gitu ya. Yang ketiga, Anda harus gigit kuat-kuat nih sampai mati, istilahnya kan kayak gitu. Nah, pada saat itu selama beberapa bulan saya galau pada saat pendidikan solver. Karena saya pertama memilihnya adalah solver investment ya, atau investasi. Karena saya kuat sekali di bidang investment ya. Pengetahuan saya di bidang investment sangat kuat karena memang profesional profesi saya sebelumnya adalah konsultan keuangan. Kemudian ibaratnya sering ngomong tentang bagaimana menginvestasikan uang yang Anda miliki kan gitu ya. Udah ngotot banget tuh waktu itu. Udah ini nih kayaknya nih ayah waktu itu almarhum masih hidup dan mengajar kita. Coba dipikir ulang Mas Ardi, kata Ayah Farid. Kalau beliau memanggil saya bukan Bang, tapi Mas. Dari awal ketemu beliau memanggilnya Mas Ardi. Nah, jadi saya pikir ulang, akhirnya dapat satu insight dari Babe Jamil. Kebetulan Babe Jamil itu pendidikan solvernya bareng sama kita di angkatan ketiga. Babe mengatakan, Bang, karena beliau juga mengenal saya di komunitas EOA, peradaban EOA, dan saya juga sebagai employee di sana, sebagai karyawan, dan beliau sebagai salah satu apa namanya mentor saya juga di peradaban EOA. Beliau menyampaikan, Bang, Anda bisa sih Bang, kalau beliau manggil saya Bang, Bang, bisa banget ngomong investasi, bisa banget ngomong sama orang kaya, bisa banget ngomong sama konglomerat atau level apapun. Tapi, nah ini tapinya beliau itu. Tapi tongkrongan antum 6 tahun terakhir itu sosialnya sangat kuat, gitu kan. Kegiatan sosial keagamannya antum sangat kuat, Bang. Itu sudah menjadi apa ya? Salah satu kalau ingat Bang Ardi, ingatnya Komandan PPA Siaga, ingatnya PPA, ingatnya antum di kebencanaan. Nah, itu kebanyakan kegiatan sosial. Tetapi bagaimana kegiatan sosial yang juga bisa memberikan dampak keuangan yang baik bagi pegiatnya itu sendiri. Jadi gimana, Be? Saya tanyakan seperti itu pada beliau, Sobat. Nah, beliau mengatakan, tongkrongan antum cocoknya sosiopreneur. Gitu, kayak gitu. Nah, ini karena dua guru ya, mempertanyakan investment saya, ini kan kita mau minta ridhonya Allah berdasarkan ridhonya para guru juga ya. Kan saya pikir, coba deh saya istiqoroh gitu ya. Istiqoroh, ternyata kuat banget ternyata panggilan sosialnya memang. Nah, akhirnya karena ini bicaranya social roles, adalah model apa tanggung jawab sosial kita di masyarakat sebagai tiket pulang saya, insya Allah. Apa sih tiket pulang kita itu, kawan-kawan? Tiket pulang kita itu sebenarnya kalau saya pribadi adalah bagaimana bisa melihat wajah Allah dan memeluk Rasul. Nah, itu yang apa namanya visi matinya saya. Ya, visi matinya saya itu adalah itu. Jadi pada saat bicara sosial, oke, artinya semua yang dituliskan, semua yang diucapkan dengan Bismillah dan Istiqoroh tadi, saya sampaikan kepada Ayah Farid dan Babe Jamil, saya setuju dengan apa yang disuruhkan oleh Babe Jamil, saya mengambil solver untuk sociopreneur. Artinya, saya tetap ada di bagian last, kali juga tersertifikasi untuk BNSP di bagian itu, dan memang profesi saya 6 tahun terakhir adalah di bidang kebencanaan, dan memang senang banget, artinya sesuai dengan passion saya. Jadi kalau Babe Jamil itu ada rumusannya 4 on, ada vision, gitu kan ya, kemudian on kedua adalah passionnya seperti apa, kemudian actionnya bagaimana, gitu ya. Nah itu sesuaikan dengan masing-masing mesin kecerdasan kita, kawan-kawan. Nah saya pilih ya, apa sih membuat saya sangat bergerak di dalam 6 tahun terakhir tentang panggilan sosialnya sangat kuat. Maka saya memilih panggilan sosial, tetapi karena saya juga mengetahui bagaimana mencari uang, gitu ya, mencari uang, karena itu sesuai dengan MK-nya saya, dan MK-nya juga solver catur, gitu. Jadi nggak hilang dari
apanya logonya ya, logo masing-masing MK-nya introvert maupun extrovertnya sensing, ada gulungan uang di situ, maka entrepreneur itu menjadi salah satu muatan yang harus saya bawa untuk teman-teman. Walaupun mereka adalah pegiat sosial, tapi mereka jangan sampai menggantungkan penghasilannya kepada donasi. Itu yang saya ingin banget teman-teman itu mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bagian dari donasi itu adalah bagian dakwahnya, bagian siarnya. Jangan sampai tergantung sama itu. Nah, sehingga berapa rupiah pun itu harus bisa menunjang kehidupannya dia dan menunjang juga bahwasanya pergerakan cash flow-nya juga akan terbantu dari kegiatan usaha apa yang dia mau lakukan. Whatever, konsultan, whatever, itu fisik atau kuliner, silahkan. Nah, makanya saya mengambil akhirnya sociopreneur. Pertanyaan saya ke teman-teman, ini pertanyaan saya ke teman-teman nih. Social rules-nya teman-teman udah mantap belum? Layaknya solver catur maupun saya nih. Boleh dong kolom chat dikomentari sekaligus tulis ya apa social rules-nya teman-teman. Ini saya lihat nih, saya lihat di kolom chat. Ayo Silakan. silakan ditulis. Solver, ketika Ini jadi belum close. jadi Oke. jadi itu Yang belum jadi pun silakan nulis kayak Bu Nuraini, belum kuat atau belum apa, belum ketemu dan sebagainya, silakan. Aktif di oh, kegiatan sosial di masjid. Mbak Dian edupreneur, Masya Allah. Bu Rihma, solver family, seorang intuiting extrovert. Masya Allah, bisa memprediksi ya masalah apa yang akan timbul di keluarga nih. Dan tadi saya juga ngobrol dengan salah satu mantan rektor di salah satu kampus di Jogja, ada yang menarik terkait dengan family dan apa ini, kedepannya bagaimana. Beda social role sama profesi apa solver? Oh, ini pertanyaan Pak Dedik. Boleh langsung dijawab solver catur atau bagaimana? silakan silakan. Boleh ya? Tapi sebelum Solver sebentar. Ya, Sebelum masuk ke situ, saya tuh pengen karena saya juga pernah ngetes teman-teman itu rumah zakat ya. Itu RZ juga ya. rumah dia sensing introvert kalau kerja di lapangan sempurna banget dia. Tidak ada Emang benar habis-habisnya ya? tetangganya. Wah ini Betul. ya gue banget waktu saya tes itu. Wah saya memang kalau sudah masuk lapangan Pak Catur, wah tidak ada habis. Semangat banget dia ngumpulin apa relawan-relawan itu luar biasa Betul. katanya. Dan ya Masya Allah, kadang yang cemburu itu keluarganya, istrinya yang cemburu. Karena Dari sering di situ. Jadi memang harus dikomunikasikan sesuai dengan Stephen Couple yang seperti itu harus dikomunikasikan bahwasanya passionnya memang betul-betul di dunia bencana. Di dalam dunia kebencanaan itu relawan itu memang menjadi bukan pilihan banyak orang sih solver catur. Jadi relawan itu memang motivasi terbesarnya memang bagaimana jihad di jalan itu sebenarnya. Justru karena adanya 100% total, justru insya Allah jagain dia. Jadi kalau kami itu berangkat, saya juga termasuk tim yang pertama solver catur. Jadi kalau asesmen bencana itu bencana pagi ini lah langsung berangkat pagi ini solver. Gitu. Oh gitu Jadi ya. pada saat Palu itu jam maghrib itu udah tektokan semua untuk besok berangkat langsung ke Palu pagi-pagi gitu ya. Kita 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 pada saat masuk Palu itu dari Gorontalo karena nggak bisa mendarat di kota Palu, jembatan sebagian putus yang dari Makassar, akhirnya kami turun dari Gorontalo. Itu bawa mobil. Itu kalau pernah melihat film ini, saya lupa judul filmnya, tapi judul film itu bagaimana Gunung Merapi akan meletus gitu kan ya. Semua orang berbondong-bondong keluar kan dari sebuah kota yang di dekat situ gitu ya. Nah, pada saat kita masuk kota Palu itu semua yang masuk ke kota Palu itu relawan, volunteer. Sementara masyarakat kota Palunya itu yang punya kendaraan dan mampu untuk mengeluarkan biaya untuk keluar, mereka keluar semua dari kota Palu. Oh, Insya Jadi kan Allah. itu ibaratnya pasukan berani mati lah sebenarnya asesmen Oke, pertama. Gitu ya. Nah, tapi memang sampai hari ini, Afwan, saya masih tetap hormat banget dengan rekan kami Front Pembela Islam FPI walaupun sudah nggak ada saat ini gitu ya. Tapi mereka lah orang-orang yang mengevakuasi waktu itu mohon maaf jenazah yang nggak nunggu tools lagi secara safety sebenarnya nggak safety, tetapi karena niatnya kuat Allah jagain mereka seperti itu. Jadi mereka itu nggak nunggu sampai ada peralatan yang memadai karena prinsipnya adalah niatnya adalah jangan sampai jenazah terlantar. Jadi fardu
kifayahnya itu betul-betul luar biasa gitu ya, dan kami benar-benar hormat sama mereka pada saat ketemu di lapangan gitu, dan kita memang dipersatukan. Saat itu ada tagline pada saat Palu itu diguncang 4 bencana: tsunami, gempa, kebakaran, likuifaksi. Itu menyatukan, jadi ada istilahnya Celebes bersatu gitu ya, Pulau Sulawesi bersatu. Jadi dari atas, dari utara sampai ke bagian selatan itu naik semua dari Sulawesi hanya menuju ke Sulawesi Tengah gitu. Nah, pada saat kami masuk ke Kota Palu itu luar biasa apa ya, sebagian orang yang memiliki mobil, memiliki sepeda motor itu berbondong-bondong keluar dari kota itu gitu ya, karena memang bencana masih ada gitu, gempanya masih ada. Dan tapi berbondong-bondong pula para relawan datang dari seluruh Indonesia ke Kota Palu saat itu. Dan kalau diceritakan pengalaman hari pertama, kedua di Kota Palu itu memang ya itu membuat kita sadar kita sangat kecil. Kalau Allah mau puter aja nasib seseorang ya langsung kun fayakun jadi gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan saya akhirnya menyadari, oh ternyata panggilan kemanusiaan ini yang justru sangat besar, Solver Chatku. Tapi begitu saya mengenal Steven, jadi pada saat saya trip berikutnya ke Palu lagi adalah sudah menjadi promotor. Akhirnya saya mengambil kesimpulan. Kesimpulan ini bisa jadi salah, Solver. Bisa jadi salah. Tetapi yang saya amati di tim saya. Jadi dua mesin kecerdasan yang saya izinkan untuk melakukan asesmen pertama di kebencanaan di timnya PPA Siaga itu hanya 2 MK, Solver. Sensei Mau nggak tahu? thinking. Sensei nggak No, thinking. No. no. Oh, Sensingnya benar. Sensing. Yang kedua adalah insting. oh insting. Ya. Insting. Karena itu paduan yang luar biasa antara seorang sensing dengan seorang insting pada saat itu kebencanaan. Kenapa? Pertama, sensing gaspol, remnya blong, eksekusi, berani Ah, mati di lapangan, gitu kan ya. Insting, nalurinya sangat kuat. Jadi saya berguna banget pada saat saya di Kota Palu. Waktu itu kan menara telekomunikasi banyak nggak bisa berfungsi dengan baik, hanya bisa SMS atau telepon. ya. GPS susah dipakai, gitu kan. Nah, saya mencari satu apa namanya penyintas penyintas bencana yang masih selamat tapi mereka di tenda, anaknya baru 1 bulan, jadi kena muntaber, minta pertolongan untuk diberikan tenda dom. Nah, kami bawa tuh beberapa unit tenda dom, cuman dia hanya memberitahukan by SMS lokasinya di lokasi lapangan Kawatuna, tendanya biru dan coklat, ada anak 3 batita di situ. Dia nggak tahu bahwasanya di sekitarnya tendanya ya warna biru warna coklat juga. Nah, jarak dari poskonya saya ke sana itu kurang lebih 40 menit. Dan karena bisanya hanya pakai sepeda motor, mobil udah nggak bisa gerak, Solver. Karena pada saat masuk kita pakai mobil, tapi setelah itu kita parkir aja, karena minyak sangat sulit waktu itu kita kendalanya BBM. Yang kedua, kendalanya jalannya patah-patah, jadi kita memang pakai sepeda motor. Dan saya bilang sama yang insting, Mas Bro, saya yang bawa motor, antum di belakang saya, karena badan saya lebih besar dari badan dia, kan jadi saya yang bawa motor gitu kan. Tolong kasih tahu kalau ketemu pertigaan, persimpangan, pokoknya ikuti naluri hatimu, nyuruh kanan atau kiri. Bayangkan Masya aja dari itu. Dan itu dalam waktu 40 menit ketemu, Solver. Masya Allah. Berarti luar biasa Steven ya. Iya, kalau itu memang it works banget pada saat saya di kebencanaan, saya gunakan banget Steven. Jadi rombongan kedua setelah asesmen kita membuat program kerja dan sebagainya, baru thinking, intuiting, feeling saya berangkatin. Seperti itu. Nah, jadi social roles yang saya pilih, teman-teman, itu memang apa namanya memilih sosiopreneur itu menjadi panggilan jiwa. Dan jangan salah, kawan-kawan, kalau sudah menetapkan social roles, gigit sampai mati itu benar-benar dihayati, disyukuri, dan dinikmati jalurnya. Maka ada juga yang nanti ngasih ngasih apa ngasih sesuatu sama saya yang sampaikan sama Babe Jamil 2M. Makasih, makasih. Ya karena saya sosiopreneur kan nggak bisa pakai sensing yang harus cuan terus kan gitu kan ya. Akhirnya saya bisa menerima itu gitu. Dalam beberapa event ibaratnya kalau hitungannya transaksi orang sensing ini mah rugi gitu ya. Tapi karena niatnya sosiopreneur sudah melekat di bintang terangnya saya, itu harus saya syukuri. Gitu, saya nikmati banget itu. Oke. Bapak Gitu, masih ada Sal. extension dulu.
Ya, oke, kita kembali ke obrolan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Dedik ya. Mas Dedik lah ya. Kalau Pak kayaknya ketuaan, Mas. Kan barengan sama saya abang, saya panggilnya Mas deh. Gitu kan. Beda sosial role sama profesi, sebenarnya perbedaannya ada di pemaknaannya yang jelas. Karena profesi itu lebih dekatnya ke individual roles. Pak Dedik pernah belajar matematika, pasti masih ingat ada lingkaran kecil, ada lingkaran kecil dan lingkaran besar, diagram Venn, Ingat solver. masih ingat ya? Nah, lingkaran kecil itu individual roles, social roles itu ada lingkaran besarnya. Jadi kalau profesi itu adanya di mana? Di bagian dari social roles. Jadi kalau bicara himpunan adalah maka individual roles atau profesi itu merupakan himpunan bagian dari social roles. Maka disampaikan di WSL 2 sebaiknya individual roles tidak bertentangan dengan social roles-nya. Itu yang paling baik, paling ideal. Seperti itu. Jadi kata lainnya adalah profesi sebaiknya inline dengan social roles-nya. Nah, saya komandan BPA Siaga dulu. Saya ngambil sosiopreneur. Nah, itu inline antara profesi saya sebagai memang orang yang bergerak di bidang sosial keagamaan dengan apa yang saya bikin sebagai social roles atau model yang saya ambil untuk saya gigit sampai mati tentang sosiopreneur gitu. Seperti itu, Mas Didik. Semoga menjawab ya, Mas. Tapi profesi harus bisa menunjang sosial rule-nya ya. Yes. Saya berharap tidak ada yang tobat profesi malam ini ya. Gara-gara saya ngomong begini. Baik, kemudian ini ada Mbak Hana, writer's prayer. Nah, ini juga sesuatu yang amazing. Yang saya pada satu WSL 1 bareng sama saya, Hana ini, Mbak, dirimu tuh intuiting. Harusnya bagus banget nulis. Masa sih Bang? Gitu kan ya. Tapi ternyata dia terinspirasi oleh itu dan benar-benar nulis gitu. Dan akhirnya nggak tahu nih, sudah melahirkan berapa Tehana biasanya saya panggil beliau. Terdengar kawan-kawan karena ada peringatan internet saya nggak. Putus-putus solver. Baik, Mbak Hana ini salah satu tim saya yang saya bilang seorang intuitif. Itu dia nggak percaya awalnya. Tapi setelah itu dia menulis, dia ketagihan. Ini ada orangnya nih. 18 buku katanya. Writer-planner Siti Hana Nurjana. Boleh nulis kalau berapa sih bukunya, atau open mic juga boleh ini. 18 buku Bang sekarang. Udah berapa buku Teh Hana? 18 buku Bang sekarang. Buat yang Masya antologi Allah. nulis lagi. Ya, ini buat orang yang tadinya antologi. tidak percaya bahwasanya seorang intuiting itu penulis yang hebat. Tapi setelah mencoba, ketagihan. Iya. 18 buku teman-teman yang beliau sudah selesaikan ya. Luar biasa. Lebih produktif dari saya. Terima Makasih kasih. inspirasinya ya Bang. Amin. Semoga akan menjadi benar-benar entrepreneur dari penulisan yang dilakukan ya, Teh. Dokter Makasih Rika, banyak, Bang. ya saya lanjut dulu di kolom chat ya. Dokter Rika belum solver. Saya padahal insting solver. Praktek umum, suka melayani pasien meski nggak dibayar. Sekarang saya lagi fokus bisnis kecantikan. Mana itu solver? Bagaimana solver chatter? Tolong tanggapin dulu pertanyaan Dokter Rika. Ya, yang dia buat nyaman lakukan, gitu aja. Ya, insting itu yang penting lakukan yang paling nyaman buat dirinya, dokter. Jadi kalau memang sekarang adalah bisnisnya adalah kecantikan, sebuah kebahagiaan bagi orang insting, bila mana bisa membuat orang lain cantik, karena orang lain itu akan sangat bahagia kan. Nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa dok, gitu ya. Itu membantu juga, tapi membantu dengan mendapatkan apa-apa. Nanti income yang lebih besar itu disedekahin lagi kan boleh, gitu. Nggak masalah, dokter Rika. Itu justru inline kalau menurut saya. Kemudian Bu Rihmah, konsultan passive income. Wah, luar biasa ya. Kemudian Bu Nuraini, rich mompreneur. Masya Allah.
ya, menciptakan ibu-ibu tangguh yang kaya raya, ya. Semoga rich-nya juga rich heart ya, kayak hatinya. Kemudian Bu Fatma, tebing tinggi, loving kindness partner. Wah, ini sepertinya terapis atau konselor ya. Kemudian, oh ada dari Nrekang. Nah, saya sempat 2 tahun di Sulawesi Tengah. Di Nrekang ini juga ada keluarga saya dekat Toraja, 1 jam nih. Saya sering ke Toraja dari Nrekang. Saya pernah aktif di MR Box. Oke. Tapi sekarang nggak aktif lagi, Coach. Kayak TE. Oke. Dibuat sistemnya, mestinya di dalam sistem sosialnya, Mbak Dia. Oke. Kemudian Mbak Tri Rahayu, saya FI, target sosial saya memperkenalkan, mensiarkan, menjadikan pengobatan Islam sebagai acuan utama. Oke, cocok banget sebenarnya untuk orang FI ya. Tapi boleh dikatakan social rules itu diformulasikan 1 kata, 2 kata, atau 3 kata aja, gitu ya. Kayak saya solver sociopreneur, gitu. Atau dulu hijrah bisnis inductor. Itu ada panduannya di WSL 2. Tapi malam ini saya nggak mengupas WSL 2-nya, tapi saya mengupas esensi bagaimana social rules itu menjadi betul-betul penyejuk jiwa dalam menjalani kehidupan kita untuk sebagai peta kembali ke Allah, gitu ya. Bu Maryam, pemberdayaan perempuan untuk naik status menjadi muzaki. Oke, perempuan ya, khusus perempuan. Berarti dari mustahik yang jadi muzaki ya. Nanti dicari Bu ininya, Bu Maryam, apa kata-kata yang pasnya gitu ya. Bisa dipandu nanti sama BM-nya. Dokter Rika, Pak Solver tadi terlempar MK apa tadi? Pak yang boleh asesmen. Oh, asesmen yang pertama kebencanaan itu paling bagus sensing dan insting. Gitu ya. Oh, udah dijawab sama Mbak Dia. Makasih Mbak Dia. Oke, Mbak Hana nanti 18 buku ya. Nah, boleh Mbak Dia itu jadiin penyemangat buat anaknya yang juga including introvert gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan, pada saat Anda sudah ketemu dengan social roles apa yang menjadi pegangan hidup Anda, maka insya Allah pola yang disampaikan oleh Solver Cato tadi, polanya itu akan membuat Anda melejit. Layaknya tadi Teh Hana, dari yang nggak, masa sih saya seorang penulis gitu ya, tapi begitu dia meyakini dan mencoba, oh ternyata memang berbakat sekali di penulisan, sehingga menghasilkan produktif banget 18 buku ya. Dalam 2-3 tahun 18 buku itu luar biasa menurut saya. Karena orang setiap tahun 1 buku aja belum tentu gitu kan. Nah, kemudian tadi yang seperti saya, begitu saya sociopreneur berubah menjadi sociopreneur, maka jalannya itu memang banyak jalan sosialnya gitu ya. Allah hadirkan dan Allah pilihkan gitu ya. Nah, ini yang mesti kita yakini gitu kawan-kawan. Jadi pada saat saya mengatakan saya seorang sociopreneur, pada saat mendapatkan ucapan 2M, makasih pada saat mengisi parenting, mengisi apa, ya udah terima, nggak apa-apa. Pasti Allah kasih di tempat yang lain seperti itu. Nah, jadi polanya bagaimana sih kawan-kawan? Ini juga menjadi pertanyaan saya sama istri kemarin kita diskusi gitu ya. Apa sih yang menjadi pegangan buat klien Steven kita pada saat mereka setelah tes. Kewajiban kita sebagai promotor memang betul adalah memberikan penjelasan hasil tes. Nah, tapi terus kudu piye? Apakah itu kemudian kertasnya disimpan, dilaminating, kemudian karena seumur hidup kan ya, dilaminating, dijagain ke dokumen keeper gitu. Terus kudu ngapain mereka? Nah, oke, ini juga menjawab ya bahwasanya sebagai promotor yang baik seharusnya Anda merawat klien Anda itu bukan hanya untuk saat itu, tetapi itu merupakan amanah yang Allah titipkan untuk Anda jagain sampai jauh ke depan. Itu adalah niatnya. Masalahnya adalah umur mereka lebih lama daripada umur kita, itu masalah lain. Karena niat Anda sudah dicatat sama malaikat, dan Allah akan menghitung itu sebagai sebuah dakwah, sebuah hal yang sangat baik yang Anda lakukan. Jadi, kembali kepada niat awal Anda pada saat melakukan tes Steven kepada klien. Niat Anda mau berikan karpet merah, apakah benar-benar karpet merah atau fulus merah yang mau Anda dapatkan? Hati-hati. Kalau orang mengatakan uang bukan segalanya, tapi tanpa uang juga nggak bisa ngapa-ngapain toh, gitu ya. Tetapi jangan sampai kebalik niatnya, teman-teman. Maka saya selalu berdoa dalam hati kalau misalnya mau tes Steven itu, ya Allah, tolong bantu luruskan niat saya.
luruskan niat saya bahwasanya saya lagi nolong mereka. Saya berusaha memberikan karpet merah kehidupannya mereka, memberitahukan yang terbaik buat mereka. Nah, sehingga tanpa sadar, seluruh sel-sel tubuh kita, seluruh DNA kita, itu akan berusaha mewujudkan itu, dan alam semesta pun akan membantu itu. Dan Anda akan kaget, amazing, begitu, itu tadi, kayak jawaban solver catur tadi, ini gue banget nih, yang dari rumah zakat gitu ya. Itu, Allah hadirkan itu semua pertolongannya. Maka, salah satu poin pertama PPA itu memang perbaiki niat. Niat yang tulus, murni, kata kuncinya luaskan kebermanfaatannya. Gitu kan. Maka niat Anda murnikan dulu, benar-benar mau nolong orang nih. Nah, kalau niat kita mau nolong, apapun ledekan, apapun cemoohan, apapun kalimat-kalimat yang tidak enak di luar sana, kembali ke niat Anda. Niat Anda apa? Niat Anda menyajikan karpet merahnya orang lain, gitu ya. Masalah orang lain mengatakan, oh itu nggak benar, itu nggak bagus, ini bukan itu, tetapi apa yang mereka rasakan sebagai klien kita. Maka selalu juga mengkonfirmasikan kepada klien kita, Bapak, Ibu, apakah penjelasan yang telah kami jelaskan ini memuaskan dan menyebabkan Bapak, Ibu tercerahkankah dalam menjalani kehidupan sehari-hari setelah mendapatkan penjelasan dari kita. Ya, lumayan dapat sih, Bang, tapi sedikit nih. Cuma saya masih agak bingung di sini. Ya udah jelasin lagi, gitu kan ya. Jadi santai aja dengan klien itu, nggak usah terlalu nervous gitu ya, karena kita lagi monolong. Jadi kalau kita kan niatnya kalau mau nolong, bagaimana respon orang yang ditolong sama kita, apapun cara respon yang membuat kita tidak sakit hati, karena niatnya nolong. Gitu. Tapi kalau niatnya fulus, ini udah bayarnya mau minta diskon tadi, terus cemeeh lagi, ngatain gini lagi, udah kesel tuh hatinya tuh. Nah, kita jadi nggak nyaman, dan mereka pun merasakan ketidaknyamanan itu. Jadi kalau ada yang nanya sama saya, Bang, gimana sih Bang, kok bisa santai banget walaupun dihujat, walaupun di apa? Ya kan niatnya saya nolong. Tinggal saya nanya sama orang yang saya tolong, merasa tertolong nggak sih sama penjelasan saya? Kalau dia mengatakan, sangat tertolong, solver, enough, cukup, gitu loh. Jangan pedulikan yang lain dulu. Saya tidak lagi sedang mengatakan pakai kacamata kuda, bukan. Tetapi adalah Anda bertanggung jawab dengan kehidupan siapa, kehidupan kliennya Anda lagi jelaskan. Jadi itu yang paling penting, kawan-kawan. Ini juga menyikapi apa yang terjadi akhir-akhir ini ya, software charter gitu ya. Sekalian gitu ya. Jadi terkadang kita itu memang kembali ke pertolongan Allah yang pertama itu, lurusin niat gitu. Niatnya ngapain dulu? Apakah niat kita hanya bilang Steven yang paling bagus? Jadi salah kalau kayak gitu ya. Karena sejogjianya sejatinya saling melengkapi. Karena tidak ada sebuah ilmu yang Allah izinkan untuk bisa hadir di muka bumi ini dengan tidak baik. Yang menjadi tidak baik adalah pelakunya, kan gitu. Ilmunya pasti baik, insya Allah gitu ya. Dan yakini itu gitu kan. Nah, maka dalam melakukan apapun setelah Anda memegang sebuah social roles pada satu SL2 menjadi seorang promotor, pegang baik-baik itu. Niatnya karena itu gitu loh. Dan itu menjadikan Anda, pekerjaan Anda sebagai promotor bernilai ibadah. Nah, social roles itu dibuat agar Anda melakukan kegiatan aktivitas apapun nilainya menjadi sebuah ibadah karena sandarannya Allah. Karena sandarannya Anda meminta ridhonya Allah. Gitu. Nah, maka apapun yang terjadi di luar sana, kalau ayah selalu mengatakan kepada kami adalah, nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kembali tanyakan kepada klien kita, apakah mereka puas dan merasa terbantu nggak? Kalau mereka puas dan merasa terbantu, sampai situ sudah cukup, kata ayah. Walaupun kita tidak boleh juga menafikan kita nggak lakukan riset. Tetap lakukan riset, teman-teman. Malah beliau mendorong kita lakukan riset. Ini ada solver catur nih. Memang kalau tertinggi itu harus bisa jadi solver aja? Enggak, ada jalan lain. Anda temukan riset, Anda buat buku yang terkait dengan Steven. Itu Steven sangat menghargai Anda, kawan-kawan. Jadi, Solver, saya sendiri waktu itu mungkin cerita sedikit ya, Solver. Mangga, silakan. Teman saya dari Riau waktu itu Mas Imam. Mas Imam itu datang ke Malang. Saya undang waktu itu kan dia sering upload di Facebook ya. Iya, Mas iya. datang ke Malang, ngisi parenting di sekolah saya. Parenting habis tes, ngisi itu tes sampai maghrib. Masya Allah. Dari semua wali murid dan anaknya tes. Habis itu besoknya, itu ngisi di salah satu komunitas
Indonesia Islamic Business Forum sampai jam 2 malam. Ini ilmu apa Masya ini? Allah. Habis itu beliau jam 7 harus pulang ke Riau. Habis itu udah ini saya tinggalin scanner, silahkan nanti dites teman-teman sini ya. Pokoknya luar biasa. Jadi ketika dijelaskan itu memberikan apa tadi benar, menolong ya, niatkan untuk menolong, bahwa luar biasa setelah dia dapat tercerahkan, itu luar biasa perubahannya, kemudian prestasinya, hubungan suami istrinya, subhanallah luar biasa. Jadi selama ini kami mulai 2016 Solver Hadi kita Ya Allah. nekuni di sini ini ya. Kalau ada yang rame sekarang ini ya karena kita sudah kuat ya fondasinya, ya biasa-biasa saja. Mungkin yang baru-baru ini kan bingung. Iya. Ya, Solver ya. Ini tambahannya begitu. Monggo, Baik, terima kasih Solver Catur tambahannya. Ini kebetulan yang open kamera salah satunya kan Dokter Rika ya. Ya, dokter kecantikan kita nih yang insting gitu kan ya. Nah, gimana saat sudah menjadi promotor? Mendapatkan klien yang tipenya seperti apa, Dok? Maksudnya Pak? Maksudnya adalah, dokter juga promotor Steven kah? Saya tanya dulu nih. Iya Nah, benar Pak. udah cukup banyak kan ya kliennya? Nggak balas sih. Paling berapa ya? Paling sekitar 20-an masih. Oke, insya Allah menjadi 2000 gitu kan ya, amin. Kalau boleh tahu yang 20 itu berdasarkan dari klien klinik kecantikannya atau di luar itu? Kebanyakan dari luar sih, di luar karena kan suka juga apa ya, banyak ini grup-grup gitu. Jadi kan Oke, kalau orang tuh heran kan kok udah berubah sekarang ya. Maksudnya kan dulu kan kaku, oke. kaku Sekarang habis lebih itu lebih lebih fleksibel. fleksibel. Mungkin karena pengaruh sekolah kali mungkin. Dulu awalnya waktu kecil juga nggak kayak gitu, Pak. Ya, Berubah oke. gitu sejak waktu kuliah aja ya kali ya. Sampai bekerja gitu kan. Nah, harus menjadi formal gitu ya, karena sebagai seorang dokter gitu ya. Ah, Masya Allah, dia akhirnya mendapatkan ketemu. enlightenment dari saat belajar Solver konsep Hadi, Ya, monggo, Solver Catur. itu bisa buat penelitian. Jadi sebelum kecantikan itu Itu yang saya maksudkan. dites dulu. Oh, siapa yang sering ke Iya, kantor Jadi, kecantikan itu? Dokter Rika, mohon maaf, ini klinik kecantikannya, kecantikan wajah wanita kan ya? iya khusus wanita. Oke, nah itu menarik banget kalau seandainya Dokter Rika betul-betul mau fokus kepada, kan kita sebenarnya punya alat tes Steven yang kelima yang akan diluncurkan itu kan face reading tadinya. Kalau ayah belum meninggal, harusnya launching di tahun ini gitu kan ya. Hmm. Nah, bagusnya itu kan wajahnya itu dilihat, diperhatikan, diriset benar-benar apakah tipologi wajah yang disampaikan di WSL2 itu, wah itu kan lumayan ya. Kalau satu hari ada berapa pasien punya database, akhirnya difoto wajahnya, dipeperin yang sama, diklasifikasikan, dikelompokkan, akhirnya disesuaikan berapa sih validasinya dengan apa yang disampaikan oleh Steven berdasarkan tipologi wajah gitu kan. Udah buat. Udah Kenapa buat dok? itu. Saya udah buat itu gitu. Saya udah Oke. saya suka Aku yang baru gitu-gitu. 20, dok. Tuntutan mereka yang di luar sana itu belum ilmiah katanya. Saya udah buat dari senyumnya saja udah kelihatan senyum, ya Oke. kan. Akan Terus sangat valid kalau dokter coba buat jurnalnya. ya, karena gini ya, so far karena kan saya waktu udah belajar Steven tuh kan saya lebih dalemin insting dulu. Terus saya belajar karakter lain, terus saya belajar juga tentang tadi ya tentang tubuh ya tentang apa namanya, eh memang nyambung banget dengan sebenarnya dengan ilmu kedokteran. Sebenarnya cuma itu tadi mungkin kalau kita pakai terlalu logika, memang kita akan apa ya nggak mau menerima gitu. Ada rasa ih nggak mungkin deh kita udah capek-capek sekolah 6 tahun 7 tahun masa sih dengan ilmu stipend aja bisa seperti ini kan gitu. Sebenarnya kalau nggak pengakuan aja sih. Contoh ya kayak misalnya insting itu kan organ jantung yang dominan. Itu sangat sangat berhubungan sekali mulai dari metabolismenya. Kenapa orang insting itu lebih mudah panik Oke. attack. Ya, terus kenapa orang insting itu
murah apa namanya panic attack, terus nanti dari panic attack itu bukan langsung ke jantung sebenarnya, ke hormon hormon tiroid. Ada Oke, beberapa observasi teman-teman yang terkena tiroid, saya lacak itu MK-nya saya dapat insting. oke, ini luar biasa. Iya. Jadi kalau Biasanya itu emosional yang nggak emosional yang nggak keluar biasanya, karena ada tipikal insting yang emosional yang nggak keluar, dia mendem ya. Itu larinya ke hipertiroid. jadi Hipertiroid harusnya nanti seorang ke insting itu jantung. harusnya tetap buas ya mestinya ya. Nanti hormon tiroidnya nanti ke jantung. Makanya ada di dunia Ya, kedokteran ini ada yang penyakit insting nggak di jantung sini selain karena dokter nih? hipertiroid. Ada yang Hah? insting nggak nih di sini selain dokter Rika? Ini menjadi satu masukan bagus nih dari dokter Rika. Anda tetap buas, nggak apa-apa, tapi buas pada tempatnya gitu ya. Ya benar, nggak boleh dipendam karena nanti dia mengenai organ yang ada di dalam ini kan contoh ya, sebenarnya penyakit jantung karena tiroid itu memang ada di dunia kedokteran dan ternyata itu kami yang mudah apa namanya lebih sensitif. Karena itu semacam apa ya, semacam feedback negatif dari tubuh kita itu akan Hmm, mengenai organ sekitarnya, sistem organ sekitarnya gitu. Jadi luar nggak langsung ke biasa, jantung, nggak langsung ke jantung, ke luar hormon biasa tubuh. Makanya penjelasan. ada panic attack, kecemasan berlebihan, tiba-tiba ketakutan gitu, ada pengaruh semuanya. Bahkan dicek itu jantungnya tidak ada masalah. Baik. Karena awalnya Nah, bukan ke jantung duluan. Karena meluruskan gangguan. satu hal, teman-teman, ya, apa yang disampaikan oleh Dr. Rika tadi, sistem Iya, organ, maka dengan organ utamanya insting itu adalah jantung, jantung. itu adalah kekuatannya sebenarnya. Kekuatan sebenarnya makanya nggak langsung kena ke situ sebenarnya. Tapi ada tapinya, kalau itu tidak dijaga itu menjadi sumber kelemahannya. Nah, Benar. maka things to do-nya adalah ngejaganya itu yang paling penting. Kayak tadi kalau ada emosi disalurkan atau kalau nggak dirilis, yang paling bagusnya dirilis. Ini tadi ada terapis. Nah, silakan tanya pada teman yang jadi terapis gitu ya. Nah, ini luar biasa, Dok. Jadi yang disampaikan oleh Ayah Farid kepada kami, konsep Stephen itu bila mana dalam satu kejadian 4 kali saja berulang, itu sudah bisa kita ambil kesimpulan. Nah, yang kayak begini ini sulit nih diterima sama kalangan akademisi. Iya. Karena mereka butuh sampling ataupun populasi gitu. Nah, karena kita mengerti metodologi penelitian, bangga teman-teman yang profesinya kayak dokter Rika gitu ya, memang bersentuhan langsung dengan pasien, bersentuhan langsung dengan klien yang jadi terapis. Ini kesempatan Anda membuat jurnal ataupun membuat itu menjadi sebuah objek penelitian gitu. Dikaitkan dengan Steven gitu. Berdasarkan MK dan kalau paling oke lagi kalau berdasarkan PG gitu. Tapi paling nggak MK dulu deh gitu ya. Paling nggak MK dulu. Nah, jadi eh, akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dan Anda menjadi orang yang ikut menyumbangkan agar ilmu Stephen itu tidak lagi kekurangan dalam epistemologinya, dalam pembuktian ilmiahnya. Jadi semakin banyak khazanahnya gitu ya. Karena kenapa? Pada akhirnya kalau khazanahnya sudah banyak, akhirnya timbul mazhab kan, mazhab keilmuan namanya. Nah, nggak apa-apa, nggak harus nurut kayak kita belajar ekonomi. Sekarang ada ekonomi syariah, ada ekonomi kapitalis. Nggak ada yang salah dengan itu dalam sorry, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua ilmu itu netral sebenarnya, tapi bagaimana menggunakannya. Nah, dari sisi penggunanya nih yang jadi ada yang betul-betul merasakan yang tadi disampaikan Dokter Ika ya, teman-teman. Teman-teman dengar sendiri tadi Dokter Ika menyampaikan, kalau dipakai logika tuh kan kesel banget ya. Kita 6 tahun, 7 tahun kuliah kedokteran. Tiba-tiba Steven cuma ngomong gini doang gitu. Nah, ini mesti disadari oleh teman-teman. Bahwasanya teman-teman di luar sana yang sangat ilmiah, mereka berjuangnya lama, teman-teman. Jadi butuh memang kita juga menguatkan lagi konsep keilmuan Steven dari sisi riset. Dan andalah yang termasuk sebenarnya orang-orang yang masih dalam kondisi awal. Kalau ini dianggap sebuah ilmu pengetahuan nantinya, maka konsep keilmuan Steven ini ada itu masih orang awal. Karena untuk menjadi sebuah ilmu itu butuh proses puluhan tahun, nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk gitu ya. Seperti saya mengenal alamat yang namanya Anda kenal www. Ada yang tahu nggak sih arti www? W 3 kali itu, atau Anda sudah lupa sebenarnya artinya itu? Ada yang tahu? Lupa software. Worldwide. World Wide Website gitu kan ya.
alamat ya, alamat di dunia maya gitu ya. Nah, itu biasanya karena sudah tidak dikenal lagi karena pakainya HTTP atau HTTPS, langsung garis miring. Tapi sumber codingnya tetap triple W itu menjadi sumber domainnya istilahnya, alamatnya. Maka itu bisa dicek dengan teknologi. Nah, itu butuh berapa puluh tahun kawan-kawan. Gitu loh. Saya ingat saya itu diperkenalkan di tahun 90-an gitu. 30 tahun lebih. Ya, maka ilmu itu akan sangat berkembang. Pada saat muncul di awal juga orang menyepelekan hal itu gitu. Nah, tapi sekarang orang sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, masalahnya kita baru 600 ribuan yang tes TIFIN. Kalau nanti menyentuh angka 1 juta, itu sudah mulai masuk, kalau teman-teman tadi ada perencana keuangan di sini ya, itu sudah masuk hitungan bilangan Big M. Jadi kita namanya Big Data. Gitu. Nah, kalau sudah mainnya 1 juta, itu sudah wow banget tuh validasi dan reliability-nya kalau 1 juta. Sudah menembus yang namanya Big M. Probabilitas di dalam hitungan data yang sangat besar. Gitu. Nah, kalau udah kayak begitu, tingkat populasi sudah menyentuh 1 juta, samplingnya meleset, deviasinya 5%, itu udah keren banget teman-teman. Nah, cuman memang khazanah kita semakin hari sudah mulai banyak nih yang lagi ngambil S1, S2, S3, sudah mengkaitkan penelitiannya terhadap konsep Stephen. Tapi masih belum memuaskan para pihak. Jadi dianggap masih kurang banyak. Maka, monggo, silahkan. Walaupun ya teman-teman tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para profesor yang saat ini lagi menjadi topik yang trending ya, di salah satu pulau di Indonesia gitu ya. Masalah jurnal yang abal-abal gitu ya. Jadi sebagai pegiat Stephen, apapun background pendidikan Anda, lakukan penelitian dengan metodologi penelitian yang diakui sama dunia akademis. Dan itu jadikan jurnal, submitted ke internasional, dan itu kan keren banget, dan itu menjadi Anda menjadi orang yang punya sumbangsi terhadap konsep Stephen itu sendiri. Saat ini, yang saya lagi riset, masih kecil-kecilan, nggak kayak dokter yang punya pasien yang bisa dilihat, gitu ya. Itu Allah sudah sediakan sarananya buat dokter Ika, gitu. Kalau saya sedang melihat kesulitan tipologi wajah adalah melihat perempuan yang pakai cadar kayak Tehana. Jadi sehingga yang kelihatan kan cuma matanya doang loh. Nah, jadi sekarang saya lagi kecil-kecilan riset solver catur, gimana kalau ngelihat dari mata gitu ya. Kalau mata logi kan harus dipoto, ini nggak mungkin dong hanya melihat sepintas ya. Nah, kalau itu bisa didapat, keren loh gitu ya. Ya makanya butuh sampling cukup banyak Tehana gitu ya. Dilihat dari sisi mata. Maka teman-teman yang mungkin pegiat Stephen yang pakai cadar bersedia gitu. Matanya diambil untuk tahu ini kayak Tehana misalnya intuiting introvert gitu ya. Nah, itu sedang kekurangan data saya kalau untuk hal itu. Nah, silakan Tehana didokumentasikan untuk Tehana aja dulu, jangan dikasih ke saya. Coba lihat MK-nya apa gitu ya. Tes Stephen, setelahnya terus klasifikasikan. Itu kan keren banget kalau ada yang mau melakukan hal itu, membantu saya. Karena saya laki-laki, agak sulit mau ngambil sampling begini. Ini tolong teman-teman yang akhwat lakukan. Gitu. Nah, kalau itu menjadi sebuah, oh ternyata bisa lihat dari situ juga ya, itu kan keren banget gitu, teman-teman. Monggo, Salva. Para ini Ismail ya. Oh, ini ada chat ya. Sebentar saya coba bacain ya. Penyakitnya thinking itu biasanya kok jadi hehehe gitu, Mbak Lia? Kemudian perlu dikumpulkan pada dokternya nih, melakukan penelitian bersama, keren. Kolaborasi, silakan Dokter Ika. Sebenarnya banyak dokter di Stephen, menjadi pegiat Stephen ataupun promotor ya. Yang saya tahu dari dokter kecantikan, saya sempat juga Dokter Elsa di Depok, gitu juga apa namanya, yang memiliki produk Dokter Els gitu, itu juga mainnya di kecantikan. Karena ada juga Mars ya, apalah kayak gitu, saya nggak kenal banget dengan gelar-gelar dokter gitu ya, tapi beliau salah satu pemilik dan pemilik sekaligus dokter kecantikan yang juga melakukan operasi apa ya, ya operasi kecantikan lah. Saya bukan bukan operasi plastik bukan, tapi operasi yang terkait dengan kecantikan gitu ya. Nah, beliau juga promotor Stephen. Jadi kalau memang para dokter bisa barengan, itu keren banget tuh. Ya. Nah, teman-teman yang lainnya selain dokter, para guru nih, para guru. Jadi bisa melihat tipologi anak murid gitu ya, lakukan riset berdasarkan MK-nya Stephen. MK dulu deh, nggak usah masuk ke PG. MK aja tuh udah kalau udah banyak jurnalnya atau risetnya akan luar biasa gitu ya.
Terima kasih Pak Ismail. Para dokter di Steven dalam metodologi kuantitatif bisa dilakukan sampel minimal 100 orang dokter untuk diteliti, minimal tesisnya dipresentasikan, lalu di-up ke jurnal internasional. Iya, Bu Rihma, World Wide Web. Ya, benar Bu Rihma. Oke, gimana sih solver? Banyak menemukan TI dan TI yang tidak taat aturan, malah melanggar. Ada yang jadi LGBT, ada yang nikah beda agama, ada yang tidak sesuai MK-nya. Itu kenapa ya, solver? Monggo, solver catur, bantu saya jawab, solver catur. Itu Thinking. agamanya kurang Nah, cover. jawabannya. Bu Rihma dan teman-teman, jadi konsep Steven itu luar biasanya melihat kepribadian orang itu dari 4 dimensi. Nah, maka ada istilah sensing yang cerdas, maksudnya adalah sensing lagi cerdas. Tapi ada juga disebut sensing lagi nggak cerdas, atau sensing tidak cerdas. Maksudnya lagi sedang tidak cerdas. Kapan sih MK itu tidak cerdas? Tadi yang solver catur katakan, lagi jauh sama Tuhannya. Karena ada aspek spiritual di situ. Nah, karena kenapa kondisi keimanan seseorang itu bisa naik, bisa turun. Kita sepakat dulu ya di bagian itu. Seseorang itu bisa naik, bisa turun keimanannya. Maka pada saat dia naik, biasanya dia menjadi MK yang cerdas. Tapi kalau dia lagi turun keimanannya, maka dia menjadi MK yang kurang cerdas. Jadi bisa berubah, bisa berubahnya itu maka mengamati. Teman-teman psikolog nggak salah menyampaikan harusnya diobservasi dong. Iya, bila mana ada kasus. Kami para solver juga harus observasi kalau bicara kasus. Tapi kalau untuk menjelaskan secara global, tidak bicara case by case, maka apa yang sudah dijelaskan dalam konsep Steven itu cukup. Nah, kenapa saya menarik menjadi seorang solver? Karena ternyata di solver itu, kalau saya boleh ngomong secara pribadi nih, solver catur, kita itu ibarat GPS kepribadian. Maksudnya apa? Mencari tahu titik koordinat dia dari 4 dimensi itu sampai kondisi keimanannya mau kita lihat naik atau lagi turun. Berarti kondisi fenotif kan? Kalau kita bicara itu, maka perlu observasi gitu. Nah, maka pada saat itu kita tidak membantah bahwasanya kondisi keimanan itu bisa naik, bisa turun. Tetapi untuk 3 hal yang lain, X, Y, Z yang lain, 3 dimensi yang lain, bersifatnya tetap. Karena itu genetik. Maka dari itu, titik di mana seseorang itu berada itu menjadi acuan para solver, sementara problem solvingnya pada saat, oh ternyata masalahnya ada di sakit hati yang kata kata dokter Ika tadi yang menimbulkan tiroidnya bermasalah, akhirnya ujungnya ke jantung. Berarti kan solusinya harusnya kita menggunakan cara banyak tuh, mau pakai hipnoterapi, mau pakai konseling, atau mau pakai terapi dengan self. Mangga, silahkan. Dan di Solver Steven, itu diperbolehkan menggunakan solusi apapun. Maka pengertian profesi solver itu hanya ada di Steven, tidak ada di bidang yang lain. Kalau panggilan coach, panggilan mentor, guru, banyak di tempat lain. Tapi panggilan solver hanya ada cuma di Steven. Seperti itu. Nah, tadi jawabannya gitu ya, Bu Rihma. Gimana sih solver banyak menemukan TI dan tim tidak taat aturan, malah melanggar. Ada yang jadi LGBT, ada nikah beda agama, dan tidak sesuai MK-nya. Itu kenapa ya solver? Pak, Bu, Mas, Mbak, Kang, Teteh, saya cuma merimain satu hal. Merimain satu hal sebagai seorang promotor ya. Apapun yang disajikan kepada Anda oleh Allah, tipe klien. Ini solver catur bisa nambahin nanti solver. Itu biasanya ada pesan cintanya Allah. Kenapa kok orang-orang yang seperti ini ya saat ini berhadapan dengan saya ya? Anda akan ketemu satu tipe nanti. Nah, seperti Bu Rihma sampaikan ini. Ya. Kenapa ya kok saya ketemunya sampai model begini? Saya tanya sama teman-teman yang lain. Sering nggak ketemu TI sama TI yang kayak begitu? Kalau saya jarang ketemu. Nah, ada suami TI dan istri FI. Gimana cara Oh, oke, 3K-nya ya, komunikasi, kasab, dan kasurnya ya.
Oke, ini agak sedikit keluar topik OOT, nggak apa-apa. Tapi saya menyarankan untuk Bu Rihma mengikuti Stephen Couple, Bu, tematiknya, Bu. Di situ dibahas tuntas, insya Allah. Mau siapapun pembicaranya, silakan. Tematik Stephen Couple diikuti. Karena kalau itu kita bicara postur pasangan. Dan waktu kita terbatas, insya Allah nggak sempat membahasnya. Tambahan, Solver Catur, monggo, Solver. Ya, jadi TI sama TE ya tadi ya. Ya, TI sama TE mestinya kalau dia cerdas kan pintar, ya toh? Analis, ya. Orangnya berpendirian, mandiri. Nah, itu masuk enggak kalau dia taat melanggar aturan, berarti kan dia menentang tuh, menentang. Nah, menentangnya ini karena misalkan di organisasi itu karena sesuai aturan atau enggak gitu. Kalau enggak biasanya memang orang-orang thinking ini orang-orang yang pengen punya lembaga sendiri. Nah, gitu biasanya. Jadi ya biarin aja dia, saran saya kalau bisa buat lembaga sendiri yang dia bisa tidak tergantung oleh orang lain gitu. Bahkan dia punya konsep sendiri dan yang lain. Karena kalau di lembaga orang lain kalau dia melanggar aturan ya nanti menyusahkan lembaganya itu begitu. artinya thinking itu butuh tahtanya. Iya, Jadi tahta kalau dia betul. menyimpang, berarti tahtanya dia tidak temukan di dalam kesehariannya dia. Sehingga dia merasa akhirnya menyimpang itu, melawan aturan yang sudah ada itu menjadi TI atau TI yang tidak cerdas saat itu. Nah, itu nanti case by case sebenarnya Bu Rihma. Artinya tidak bisa kita simpulkan hanya TI sama TE yang menjadi seperti itu. Sebenarnya dari SI, SE sampai ke insting punya peluang untuk seperti itu. Kita punya peluang yang sama. Maka kita mengatakan kecenderungan. Nah, ini juga satu kata kunci buat teman-teman. Hindari mengatakan pasti, tetapi cenderung, gitu ya. Cenderung akan seperti itu, akan seperti ini, gitu. Karena kalau kita katakan pasti, menjadi sebuah keilmuan yang dianggap kok bisa sih memastikan, harusnya nggak boleh dong dipastikan, karena banyak variabel lainnya, gitu. Karena maka sampaikan dengan kata cenderung, seperti itu Atau berpotensi. atau berpotensi. Nah, maka tugasnya kami memitigasi resiko itu terjadi. Itu bahasanya orang kebencanaan, Solver. Memitigasi resiko potensi menjadi LGBT, maka yang dilakukan adalah bla 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 bla. Nah, seperti itu Bu Rihma. Siap, kata Bu Rihma. Oke. Terima kasih Solver Catur udah bantu juga mau jawab tadi. Kemudian dari Bu Nur ya. Bagaimana memberitahu teman thinking yang sedang overthinking karena tidak dapat pengakuan, penghormatan dari atasan karena kehilangan tahta yang menurutnya caranya tidak ahsan. Dia jadi berpikir macam-macam tentang atasannya yang mungkin sebenarnya tidak begitu. Dia curhat ke saya, tapi tidak terima diberitahu apa yang saya ketahui dari versi Steven. Jadi bingung. Oke, saya mau tanya dong Bu Nur ini apa ya MK-nya atau PG-nya? Saya feeling solver, feeling Oke, extrovert. tempat curhat ya. Nah, ini kan kondisinya lagi turun nih, gitu ya. Diturunkan dari tahtanya, pasti gelisah lah. Tapi nggak jadi gegana juga, gelisah galau merana. Mestinya kalau orang thinking harusnya nggak sampai merana ya. Galau iya, tapi gelisah iya, tapi merana sih harusnya thinking enggak, karena dia lebih dingin dari yang lain gitu ya. Eh, yang paling pertama mungkin saran saya untuk disampaikan apapun permasalahan klien Anda, sampaikan dia harus menerima itulah kondisi terbaik yang Allah berikan. Kok bisa ngomong gitu? Jenengan nggak ngerasain sih, Bang. Justru karena saya nggak ngerasain, saya menyarankannya seperti itu. Supaya antum jenengan bisa merasakan bahwasanya itu tanda cintanya Allah kepada antum. Bisa jadi pada saat antum berada di tahta, antum tidak terlalu dekat sama Allah. Sehingga Allah tarik tahtanya melalui atasannya antum. Ya. Coba kembali ke Allah dulu. Nerima dulu. Ini pasti yang terbaik dari Allah. Ada kado terindah di balik ini.
Nah, kalau dia meyakini itu, maka Allah sesuai prasangka hambanya. Tapi kalau dia berprasangka ini atasannya nggak ahsan nih, begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya yang sakit siapa? Dia. Tadi dokter Ika udah ngomong, kalau ada sesuatu yang tidak dilepaskan, akhirnya menjadi sakit kelenjarnya. Itu benar banget gitu. Maka di dalam kita dunia terapis, dunia seks, EFT dan sebagainya, NLP sekalipun menyampaikan hati-hati dengan pemikiran kita. Maka sebaiknya sampaikan kepada beliau secara ahsan juga, yakini bahwasanya pasti ada kado yang disimpan untuk Anda oleh Allah, maka maknain apa nih pesan cintanya Allah. Jangan-jangan pada saat kita memiliki tahta, kita tidak berlaku seperti yang Allah harapkan sesuai dengan MK kita. Apa sih yang Allah titipkan kepada orang thinking? Allah titipkan kepada orang thinking adalah kekuasaan yang memiliki wewenang untuk kepentingan umat. Jadi kebijakan dia, keputusan dia, apakah sudah ahsan juga? Ini bicara ahsan, karena yang bersangkutan bilangnya ahsan gitu kan. Nah, itu dia coba melihat kembali kepada dirinya. Oh, ternyata saya mendapat teguran ini karena amanah Allah berupa kekuasaan ini belum saya pakai untuk kebermanfaatan buat umat lebih banyak. Keputusan saya hanya untuk golongan tertentu. Mungkin bisa jadi itu pemikiran dia. Jangan Bu Nur yang nyampaikan ya. Ini dalam cerita saya apa yang dia pikirkan gitu ya. Nah, tapi cara kita sampaikan, coba dimaknai dulu. Kenapa sih Allah melalui atasan itu? Jadi atasan itu jadi wasilah. Bukan atasan itu yang memutuskan, keputusan itu di tangan Allah. Terjadi seperti itu, tetapi wasilahnya si atasan. Nah, jadi dia muhasabah dulu lah, ya, dengan menerima. Seperti itu, Bu Nur, semoga berhasil, karena seorang feeling ini jago banget sebenarnya harusnya terapinya ya. Feeling introvert ya? Atau feeling extrovert, Bu Nur? Bu Nur belum monitor lagi. Baik. Bagi SE, Pak Ismail, ada saran solver untuk social roles-nya? Ada saran? Solver catur, ini SE nanya nih, sensing extrovert nanya nih, social roles-nya apa nih kira-kira solver catur? Sudah ikut WSL 2 belum? Oke, Sudah, Solver. sudah ya? Nah, Sudah. sekarang profesinya apa? Sekarang di travel umroh. Oh, Sebagai? Sebagai direktur operasional. cocok itu. Udah cocok sih itu. Kalau saya Nah, menyarankan adalah social roles-nya, kalau profesinya memang itu adalah, aduh, saya dibuat teman saya waktu itu, kok jadi saya lupa istilah Arabnya. Masih ingat sahabat, istilah Arab? sahabat itu loh. Duyufur Rahman. Nah, pelayan tamunya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Oh, itu ininya ya, Solver ya? Di Duyufur Rahman. Rahman, bahasa Arabnya. Boleh, nggak apa-apa. Duyufur Rahman Service. Oh, Masya Allah. Siap, 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 siap. Mahal Siap. itu. Mahal itu ya, Solver. Siap, terima kasih, Solver. Insya Ayo, Allah. maka mau dipakai, nggak dipakai juga nggak apa-apa, Pak. Tapi intinya pelayan tamunya Allah. Kalau bahasa Arabnya Duyufur Rahman. Oh, di Rahman Service ya. Wah, Iya, keren tuh. Insya Allah. silakan. Jazakallah khair. Mumpung ini gratis loh ya. Kalau ditarifin solver mahal ini. Bercanda Pak Ismail. Siap, siap, siap. Oke. Bu Leli dari Makassar ya, IE. Apakah intuiting extrovert bisa overthinking juga dalam hal apa biasanya solver? Gimana cara mengalihkan atau mengatasinya? Oke, sebenarnya kalimatnya bukan overthinking, tetapi memang imajinatif. Ya, sehingga dia berpikirnya 10 langkah, sementara orang memikir 1 langkah ke depan, maka dia sangat futuristik. Nah, futuristik ini kan dekat dengan prasangka pada akhirnya. Sehingga seolah-olah dia jadi overthinking, dia khawatir. Nah, coba energi khawatirnya dijadiin energi positif. Gitu. Prasangkanya dijadiin prasangka positif, Mbak Leli. Jadi, kekhawatirannya ditempatkan di mana? Konsepnya kalau di PPA 2T, kalau kata guru saya. Minta konsepnya titip dan temani. Jadi segala hal yang negatif, serahin ke Allah. Ya Allah, ya Rob, titip, misalnya suami.
titip pasangan saya, suami yang saya cintai itu di dalam genggaman tanganmu, ya Allah, jaga dia, karena saya tidak akan bisa menjaga hatinya kecuali Engkau sebagai pemilik hatinya, ya Allah. Temani juga dia, ya Allah, dalam apapun yang dia lakukan, dia tidak terlepas koneksi denganmu, ya Allah. Mohon, ya Allah, titip dan temani suami hamba. Nah, itu akan menghilangkan prasangka yang negatif tadi, Mbak Leli. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Nggak apa-apa, bukan overthinking namanya. Over imajinatif mungkin, tepatnya. Kalau overthinking adanya di T ya, di thinking. Gitu ya. Caranya gitu ya, Mbak Lel. Ya, terima kasih Solver. Siap, sama-sama. Kok siap saya ya? Iya. Kalau orang Makassar saya jawabnya iya. Oke, social role saya yang solver family tadi. Oke. Jadi ketika tidak tes all family, ayah, ibu, anak, kalau tidak tes semuanya, jadi saya penasaran, belum tertuntaskan sirkulasinya. Nah, oke. Dan bagaimana solver waktu itu langsung dapat 100 lebih tes Stephen. Mouth to mouth, MLM, mulut lewat mulut. Jadi saya nggak punya sahabat. Jadi saya ketemu, orang akan melihat ketulusannya kita, kawan-kawan. Kalau benar-benar Anda tuh pengennya niatnya nolong, saya tuh kebawanya karena saya menjadi komandan PPA Siaga, jadi dalam melayani itu lebih banyak nolongnya, gitu. Sikap nolongnya, nggak apa namanya, nggak hitung-hitungan seperti sensing biasanya, gitu. Nah, memang nolongnya itu sangat kuat. Jadi dia punya masalah apa, saya akan bahas dengan apa yang saya punya ilmunya. Karena ilmu Stephen ini luar biasanya bisa banget dikombinasikan dengan ilmu apapun yang Anda miliki sebelumnya. Gitu loh. Jadi tailor-made banget. Anda akan menjadi orang yang unik. Jadi sama-sama si promotor Stephen, saya dengan solver Stator sama-sama solver, sama-sama SI, tapi saya yakin saya punya uniqueness sendiri, solver Stator juga punya uniqueness sendiri. Karena kenapa? Background kita beda. Kalau beliau edukator, sementara saya operator. Gitu kan. Itu beda banget gitu ya. Nah, tetapi punya khas, justru dibuat menarik Stephen. Khazanah promotornya akan sangat luar biasa, gitu ya. Jadi, kalau ditanya bagaimana untuk dapat lebih dari 100 tes, intinya adalah Anda betul-betul tulus, bukan modus. Nah, gitu ya. Misal nih, ada yang tes, kan ada konsesinya gini, ini anaknya nih, bagusnya orang tuanya juga ikut tes nih, Bapak Ibu. Saya nggak pernah ngomong gitu, teman-teman. Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya tidak pernah menawarkan orang tuanya. Tapi yang saya sampaikan adalah, Bapak Ibu, apakah masih merasa kesulitan setelah saya jelaskan kondisi adik seperti ini? Iya, masih bingung sih ya, gimana caranya. Nah, di situ saya mengatakan, lebih mudah kalau seandainya kita tahu apa personality genetiknya ibu. Namun, itu pilihan ada pada ibu, namun saya menyampaikan bahwasanya sebaiknya begini, 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 begini. Nah, sehingga dia merasa, pada akhirnya, oh ya, saya harus tes ya. Jadi saya nggak pernah bilang, makanya Bu, tes. Nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Itu jadi modus, gitu ya. Nah, oke, saya punya impian tahun ini 1.000 yang tes dan 5 lembaga yang mau jadi yang MOU sama saya dengan impian saya yang mau menjadi konsultan passive income. Oke, tanyakan kepada yang paling dasar di hatinya Bu Rihma, kenapa orang harus konsultasi passive income terhadap Ibu? Temukan jawabannya. Jangan sekarang jawab sekarang, Bu. Nanti di tahajudnya. Ibu tanya sama Allah, komunikasi, me time sama Allah, kenapa orang harus konsultasi tentang passive income dengan Ibu? Nah, itu Ibu harus dapat jawabannya. Ya, nanti itu akan kelihatan tulusnya nanti sama mereka. Mbak Lia, amin ya Bu, semoga bisa ya 1.000 tes ya. Semangat Bu. Lia, di Stephen dianjurkan jangan menikah dengan sesama MK dan MK suami ditaklukkan istri. Tapi saya sudah menemukan beberapa pasangan yang saya tes rumah tangganya samawa dan penuh rizki, seperti kecenderungan bila menikah, MK suami didukung MK istri. Saya ketemu banyak banget, Mbak. Jadi, bukan konsep Stephen itu menyatakan bahwasanya orang dengan MK ketemu dengan MK yang sama pasti jelek. Enggak. Namun, cenderung, nah ini kembali kepada keilmuannya. Tapi kan ada catatannya di Stephen. Ada yang disampaikan secara resmi itu 2, tapi sebenarnya banyak banget cara. Nah, justru pada saat Mbak Lia ketemu mereka, itu menjadi khazanah keilmuan baru. Oh, ternyata untuk mengatasi yang sama MK, dia harus melakukan apa? Yang saya temukan di Kota Palu,
Dari sensing sampai insting ada yang ketemu. Nah, sama maksudnya pasangan yang sama gitu ya. Sama, saya juga menemukan ada yang bahagia, ada yang memang kurang harmonis gitu. Nah, yang bahagia itu saya tanyain gitu. Kenapa sih? Apa yang dilakukan oleh istri yang berbeda menurut Bapak dibandingkan keluarga yang lain? Waktu itu saya dapat jawabannya di Kota Palu tuh. Maka saya selalu menyarankan hal tersebut kepada yang MK-nya sama. Apa? Istrinya selalu meminta maaf sebelum tidur. Dan di pagi hari minta ridho suaminya sebelum mereka berpisah. Gitu. Oh, ini yang melanggengkan sampai 19 tahun ini Bapak Ibu ya. Sepertinya itu Bang. Dan auranya bahagia banget, bukan dibuat-buat gitu ya. Kita kan bisa ngelihat ya. Nah, itu menjadi salah satu saran yang saya sarankan kepada mereka MK-nya sama. Saya nggak pernah bilang, kamu nih MK sama suami istri. Waduh, ini kalau berdasarkan konsep Stephen tidak kita rekomendasikan. Anda tuh cari masalah kalau ngomongnya gitu. Ya, yang menjadi masalah itu kalau sudah tahu ilmunya, dia masih belum punya pasangan, terus cari pasangan yang sama. Itu kayak nantangin gitu loh. Paham ya? Kayak udah tahu ilmunya, terus nantangin Allah, kan belum tentu. Saya bisa kok, bisa sama Allah kok dengan yang sama. Itu namanya nantangin, itu ngeyelan gitu ya. Karena udah tahu ilmunya. Karena kalau belum tahu ilmunya, insya Allah nggak apa-apa gitu loh. Nah, itu jadi perdebatan di tim saya tuh waktu itu. Tim saya di Banjarmasin ngomong gini, Bang, ini orang tuanya minta tes calon menantunya. Tes nggak sih Bang? Nikahnya kapan? Hari Jumat. Dia minta tesnya hari apa? Hari Selasa. Saya cuma ngomong gini, kalau ternyata sama atau ditaklukkan calon suaminya, berani nggak batalin pernikahannya? Ya nggak berani Bang. Orang udah sewa gedung, undangan udah pada beredar. Berarti dia nggak tahu. Kalau boleh, tetap lakukan tes sambil berdoa, tapi nggak perlu menyampaikan itu. Tapi kan perlu, Bang, pro kontra tuh. Perlu nih harusnya disampaikan begini, 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 begini. Insya Allah nggak apa-apa, saya bilang. Karena Allah sudah takdirkan mereka jadi suami istri sebelum mereka melakukan tes Stephen dan tahu konsep Stephen. Saya bilang. Ya, alhamdulillah ternyata memang beda hasilnya gitu kan. Aman jadinya kan? Tidak tidak sama, bukan pasangan yang tidak direkomendasikan, malah istri mendukung suami gitu kan ya. Nah, hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai terucap kalimat yang tidak enak bagi klien Anda dari sisi yang seperti itu. Kalau mereka sudah pasangan yang memang sama MK-nya atau suami ditetapkan istri, sampaikan. Anda sudah berapa tahun menikah? Sekian tahun. Bahagiakah sama pasangan Anda? Terutama kalau pasangannya nggak ada gitu kan. Misalnya terpisah nih antara istri dan suami, pisah waktunya pada saat tes. Bahagia? So far sih bahagia banget sama suami saya. Oke, kalau gitu saya boleh tahu nggak rahasianya kenapa bisa bahagia? Kejar itunya, bukan kita sampaikan, padahal lo ya, saya bingung juga nih. Kalau konsep Steven, harusnya Anda nggak bahagia. Wah, Anda dilempar kalau kayak gitu ya. Karena ingat, selalu hukum Pareto 20-80. Tetap ada 20% orang yang MK-nya sama, tapi tetap bahagia. Gitu. Pahami itu. Gitu ya. Tapi secara kecenderungan 80%-nya tidak bahagia kalau seandainya ketemu. Maka Mbak Lia, jangan sampai yang sudah menikah diceraikan ya. Ini penting banget nih, saya kasih tahu dulu. Jangan sampai gara-gara kenal Steven, hidupnya malah makin susah gitu ya. Padahal salah satu konsepnya Steven adalah memudahkan hidup kita. Nah, itu akan jadi masalah kalau ternyata malah mempersulit dia. Nah, baik Bang. Ya, kalau bisa ini Bang ditambahkan itu Bang. Sekufu. Yes, Sekufu. Kalau ngaji sama-sama ngaji. Enak nanti. betul. Jadi apa ya? Sefrekuensi, sevisi, sefrekuensi, sehati. Nah, yang paling penting itu setelah mereka menikah, tes Steven sama ataupun ditaklukkan, maka kita menyampaikan solusinya. Bukan kita sampaikan itu nggak kita rekomendasikan, nggak perlu. Ya, kalaupun satu hari mereka tahu membaca atau menjadi promotor Steven juga, oh ternyata ini ya. Tapi Anda jadi nggak salah gitu loh. Ya, oke. Bu Nur udah, Bu Lia udah.
Nuraini, sosiopreneur. Silakan Bu, nggak apa-apa, sama tuh nggak masalah gitu ya. Baik, solver catur kita sampai jam berapa? Sudah cukup Bang. Lanjutkan kata-kata terakhir. Waduh, Bos, dengan motivasi kata-kata terakhir. terakhir mono loh. Aku jadi ndak enak dengernya semriwing. Closing statement ya. Ya, ya, ya. Oke, kawan-kawan, sangat baik kalau individual roles, profesi, inline sejalan dengan social roles yang Anda pilih sebagai tiket Anda ke surga. Nah, kalau itu sudah inline, gigit kuat-kuat sampai Anda menghadap Sang Khalik yang memberikan amanah berupa mesin kecerdasan dan personality genetik kepada Anda. Maka saat itu dikatakan Stephen adalah peta jalan kembali kepada Allah untuk mencapai ridho dan inayahnya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua bisa menatap wajah Allah dan merangkul Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Solver Catur, sekian saya Ardi. Mohon maaf atas segala penyampaian yang salah. Semoga bermanfaat apa yang kita perbincangkan malam ini. Solver Catur dan Barakallah, barakallah, barakallah. Terima kasih Solver. sami-sami nggih. Semoga nanti bisa ketemu lagi, berbagi lagi. Ya, Solver Catur, sehat-sehat ya semua. Ya. Makasih Kita Bang. tutup pertemuan malam ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Makasih ya Bang. Oh iya kan, Kang Ismail, aduh mah, Duyuf Rahman lah. Ayo Bang. Ditunggu di Bandung. Masya Allah, siap-siap. Mana tahu bisa mampir ke Bandung, nanti mampir insya Allah, Kang. Siap. Insyaallah semuanya Itu aku nunggu. izin pamit duluan ya, kawan-kawan. Dipanggil sama keluarga.